Keluarga kecilku seharusnya menjadi tempat paling aman untukku. Tempat aku mencurahkan semua cinta dan kasih sayangku hanya untuk suami dan anak kami, Laila. Semua masih terasa baik-baik saja. Hidup kami normal, layaknya keluarga kecil lain. Suamiku Greg bekerja di perusahaan Bonafit, sedangkan aku hanya perlu di rumah merawat Laila. Hingga akhirnya Greg harus dikeluarkan dari perusahaan itu karena mengalami kecelakaan fatal. Ia harus dirawat di rumah sakit selama 6 bulan. Mulanya perusahaan itu menanggung seluruh biaya, tapi berhenti ketika sampai di bulan keempat. Aku berharap mereka akan membantu membayarkan setengah dari tagihan. Tetapi Greg justru mendapat surat pemecatan saat ia masih terbaring di rumah sakit. Aku tidak bisa bekerja. Tidak mungkin meninggalkan Laila yang baru berusia 2 tahun sendirian di rumah atau bersama Greg. Namun di satu sisi, aku harus mencari pekerjaan untuk melunasi semua tagihan rumah sakit. Saat merasa bingung dan putus asa, aku hanya bisa terdiam, memandangi banyak orang berlalu lalang di lorong rumah sakit. Aku memandangi mereka dengan tatapan kosong sampai akhirnya mendengar pembicaraan sepasang kekasih. Aku tidak bisa punya anak. Aku bukan wanita, Darius, ucap wanita itu di tengah isak tangisnya. Kamu wanita dan aku mencintaimu. Ini cuma masalah anak, Jen. Aku menikahimu bukan untuk menuntutmu memberiku anak, sahut si pria. Tapi kamu sangat menginginkan menjadi seorang ayah, balas wanita itu yang masih terisak. Pria itu hanya terdiam sambil memeluk istrinya dengan sangat lembut. Mendengar pembicaraan itu, aku langsung terpikir untuk menjadi ibu pengganti untuk mereka. Dengan ragu, aku menghampiri sepasang kekasih itu. Halo, sapaku. Mereka yang sedang berduka menatapku dengan tatapan bingung. Maaf, pembicaraan kalian terdengar oleh aku yang duduk di sana, sambungku sambil menunjuk tempat aku duduk sebelumnya. Apa aku boleh mengajukan diri sebagai ibu pengganti bagi kalian? Ya, itu pun juga kalau kalian tertarik dan setuju, tambahku. Si pria hanya memandangi istrinya dengan tatapan harap, sedangkan si wanita kembali menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Maaf, aku tidak bermaksud menyinggung. Aku hanya butuh uang untuk membiayai suami dan anakku. Jika kalian tertarik, aku ada di ruang sebelah sana. Kalian bisa menghubungiku, sahutku yang merasa bersalah karena langsung mendatangi mereka begitu saja. Akhirnya aku pamit dan masuk kembali ke ruang perawatan Greg. Di sana, aku hanya bisa memandangi suami dan juga anakku yang sedang tertidur lelap. Andai aku bisa melakukan sesuatu untuk kalian, pikirku. Kejadian itu kulupakan begitu saja. Aku menganggap kalau usahaku hari itu berakhir sia-sia. Tapi di bulan berikutnya, si pria datang menghampiriku di ruangan Greg. Beruntung, saat itu ia sedang tertidur dan aku bisa keluar bersama Laila untuk berbicara dengan pria itu. Kami sangat terkejut saat kamu datang tiba-tiba dan menawarkan diri, ucap Chris membuka obrolan. Soal itu, aku minta maaf. Aku hanya tidak tahu harus bagaimana untuk menyelamatkan suamiku. Aku tidak bisa bekerja karena punya Laila, jawabku.
berusaha menjelaskan situasinya. Iya, aku mengerti. Saat itu, bukan kami tidak mau langsung menjawab tawaranmu. Hanya saja Jen perlu waktu untuk memikirkan semuanya. Buat dia melahirkan anak dari rahimnya sendiri adalah sebuah kebanggaan, meskipun aku tidak memaksakannya. Aku memang ingin menjadi seorang ayah, tapi itu masih bisa kupendam agar istriku tidak terlihat menderita, cerita Chris. Setelah sebulan ini kami berpikir, akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran itu, ucap Chris menutup ceritanya. Aku yang terkejut hanya bisa memandangi wajah pria itu dengan tatapan bingung. Apa kamu percaya padaku? Tanyaku. Chris hanya terkekeh. Pertanyaanmu sama seperti Jen, jawabnya. Kita memang tidak saling mengenal, tapi entah mengapa, sepertinya kamu bukan seorang wanita penipu. Lagi pula kamu punya anak yang cantik dan sehat seperti Laila. Meskipun aku tetap ingin kamu melakukan tes kesehatan lebih dulu, tambahnya. Anggukan kepalaku sangat konstan. Rasanya seperti seekor burung yang sedang mematuk batang pohon. Apa kamu keberatan jika harus menjalankan tes kesehatan dulu? Tanyanya, membuyarkan lamunanku. Tentu tidak. Kalian harus tahu kondisiku sebelum menjalankan tes itu, bukan? Setidaknya pendapat dokter akan lebih meyakinkan kalian, jawabku. Chris hanya tersenyum sambil menganggukkan kepala. Kalau begitu, kapan kamu bisa mulai untuk menjalankan tes kesehatan? Tanyanya. Kapan Bun? Aku selalu berada di ruangan itu, jawabku. Setelah pertemuan itu, kami pun bertukar nomor telepon. Dan 2 minggu kemudian, Chris dan Jen mendatangiku di ruangan. Aku harus menjalani serangkaian tes kesehatan agar bisa mendapat pekerjaan itu. Hasil tesku dinyatakan sehat, dan Chris setuju untuk membiayai semua kebutuhan saat aku sedang mengandung anaknya, juga perawatan Greg selama di rumah sakit. Prosedur itu sudah kulakukan, dan 2 bulan kemudian Greg keluar dari rumah sakit. Meskipun ia masih harus banyak beristirahat di rumah. Saat itulah aku mengatakan yang sebenarnya. Aku cemas menunggu respon darinya. Apakah ia akan marah atau sebaliknya? Batinku. Tapi ternyata Greg menanggapinya dengan baik. Ku peluk Greg dengan erat, dan ia meminta sejumlah uang yang Chris berikan sebagai uang muka untuk pekerjaanku. Sejak hari itu, sikap Greg berubah, dan ia tak lagi menjadi pria yang ku kenal. Selama hampir 10 tahun, kondisinya memang semakin lebih baik. Tetapi ia semakin sering pergi keluar dengan alasan mencari pekerjaan. Aku harus mencari pekerjaan, jawabnya dengan nada yang tinggi saat aku mulai protes tentang kepergiannya yang hampir setiap malam. Kehamilanku sudah memasuki bulan ke-5, dan tiba-tiba Jen datang ke rumah memberikan berita buruk untukku. Aku akan menceraikan suamiku, dan kami tak ingin mengambil anak itu, ucap Jen. Kedatangannya sungguh membuat hari-hariku menjadi lebih buruk. Hari itu Jen langsung pergi dan menghilang begitu saja. Lalu aku menyadari kalau mereka hanya memberikanku uang muka dan belum melunasinya. Ketika Greg tahu apa yang terjadi, ia pun murka dan ikut pergi meninggalkanku. Aku harus berakhir dengan Laila dan anak orang lain
yang sedang kukandung. Aku akan segera memberikannya pada panti jika anak ini lahir, pikirku. Tidak terbayang olehku rasanya mengurus 2 orang anak sekaligus yang masih membutuhkan perhatian. Sedangkan suamiku tidak lagi bekerja. Aku tidak bisa hidup seperti itu, pikirku. Greg tidak kembali ke rumah dan ia benar-benar meninggalkanku sendiri. Di saat masa kehamilan itu hampir berakhir, Chris menelpon aku dan mengantarku ke rumah sakit. Kami memang akan bercerai, tapi bukan berarti aku tidak menginginkan anak itu, ucapnya saat hendak mengantarku ke rumah sakit. Lagi pula aku belum melunasi pembayaranku, tambahnya. Akhirnya aku bisa bernapas lega. Setelah Chris melunasi semuanya, Greg pasti akan kembali padaku, pikirku. Tak lama setelah anak itu lahir dan Chris mengambilnya, lalu melunasi sisa uangku. Aku sangat bahagia hari itu dan kembali ke rumah 3 hari setelahnya. Tetapi aku sangat terkejut saat melihat semua barangku sudah berada di luar. Greg, apa yang kamu lakukan? Tanyaku histeris saat melihatnya sedang mengeluarkan banyak koperku. Mulai sekarang, kamu tidak tinggal di rumah ini. Aku akan tinggal bersama wanita lain, ucapnya. Tapi aku sudah mendapatkan sisa uangnya. Chris sudah membayarku penuh, sahutku berharap Greg akan menarik kata-katanya, lalu membiarkanku dan Layla masuk ke dalam. Namun, ucapan itu langsung ku sesali ketika Greg menarik tas dan mengambil kartu ATM-ku. Saat itu, aku melihat Jen berada di dalam rumah sambil menikmati minumannya. Ia melihat ke arahku dan tidak berbuat apa-apa, seolah mengusirku adalah hal yang ia sedang tunggu. Aku dan Layla harus berakhir di jalan tanpa uang sepeser pun. Semua uang tabungan berada di ATM yang Greg ambil dariku. Aku hanya bisa berjalan menyusuri jalan sambil menggendong Layla. Aku harus kemana? Pikirku. 2 hari terlunta-lunta di jalan dan Layla terus menangis karena lapar. Akhirnya aku hanya bisa membawanya ke taman. Setidaknya ia akan lupa dengan rasa lapar jika asik bermain, pikirku. Di sana aku justru bertemu dengan Chris yang sedang membawa bayinya di kereta dorong. Hai, sapanya. Aku yang terlihat menyedihkan tak begitu antusias saat menjawab sapaannya. Kamu kenapa? Tanya Chris. Aku yang sudah tak sanggup membendung air mata akhirnya pun menangis dan menceritakan semuanya, termasuk saat melihat Jen berada di dalam rumahku. Aku sudah tahu lama tentang perselingkuhan Jen, jawabnya. Selama ini aku diam karena ingin berusaha memperbaiki semua. Tapi ternyata Jen lebih mencintai suamimu, tambahnya. Aku dan Chris terdiam karena merasa bodoh telah percaya pada seseorang yang membohongi kami atas nama cinta. Bagaimana kalau kamu tinggal dulu di rumahku sampai kamu bisa berdiri sendiri? Tanya Chris. Aku harap kamu tidak perlu memikirkan tawaranku seperti halnya saat itu, tambahnya. Aku hanya tertawa sambil menyeka air mataku. Baiklah, jawabku. Lagi pula aku butuh bantuan untuk merawat bayi ini, balasnya. Hari itu kuputuskan untuk tinggal sementara di rumahnya untuk mengajarkan dia banyak hal dalam merawat bayi. Ya, kuanggap kebaikannya sebagai imbalan untukku saat merawat anaknya. Aku butuh wanita yang bisa merawat anakku
dan rumah semahir dirimu," ucap Chris saat aku sedang menenangkan bayinya. "Hampir 3 bulan aku tinggal di sana, mengerjakan semua pekerjaan rumah, seperti yang kulakukan biasanya." Perlahan, situasi baik mulai berpihak padaku. Aku dan Chris menjalin hubungan yang tidak kami sangka. Kami akhirnya menikah dan hidup bahagia. Sekian.